Perkenalkan, saya Isna Fadila Rahmawati dari Program Studi Manajemen Universitas Singapura Bangsa Karawang akan membahas tentang kasus-kasus perilaku bisnis yang melanggar etika sebagai tugas dari mata kuliah Etika Bisnis. Selanjutnya ada kasus-kasus yang akan dibahas, yaitu ada kasus Albotil, yang kedua ada kasus Garuda Indonesia, yang ketiga ada studi kasus Uniqlo. Masuk ke dalam studi kasus Albotil, PT Parus Indonesia atau Parus Group adalah perusahaan farmasi atau kelompok usaha yang berdiri pada tahun 1971 di Jakarta, Indonesia. Albotil adalah salah satu antiseptik dan disinfektan kulit buatan PT Parus Indonesia yang biasa digunakan untuk mengobati sariawan, luka, keputihan, dan berbagai gangguan bakteri jamur. Pada tanggal 15 Februari 2018, Albotil dikenai sanksi pencabutan izin edar oleh BPOM setelah ada 38 kasus terkait efek samping serius yang ditimbulkan akibat penggunaan Albotil. Isi kandungan Albotil yang menjadi masalah adalah poliskresulen. Poliskresulen yang diaplikasikan pada sariawan akan menyebabkan jaringan sariawan menjadi mati. Jadi sebenarnya poliskresulen ini tidak mengobati sariawan, melainkan mematikan jaringan yang sakit atau rusak tersebut. Menurut BPOM, penggunaan Albotil ini dapat menyebabkan efek samping serius yang berbahaya, yakni sariawan menjadi membesar dan berlubang sehingga menyebabkan infeksi. Pada kasus tersebut, perilaku bisnis telah melanggar etika berbisnis, diantaranya yang pertama adalah tidak adil dalam berbisnis, yaitu merugikan salah satu pihak. Kemudian perilaku bisnis tidak memenuhi salah satu hak konsumen, yaitu hak atas kenyamanan, keamanan, keselamatan dalam mengonsumsi barang dan jasa. Yang ketiga adalah tidak memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa, serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan. Kemudian sanksi yang didapat atas pelanggaran etika bisnis tersebut adalah PT Parus Indonesia selaku produsen Albotil dan industri farmasi lainnya yang memegang izin edar obat mengandung poliskresulen dalam bentuk sediaan obat cair luar konsentrat, BPOM menginstruksikan untuk menarik dari peredaran. Selanjutnya kasus Garuda Indonesia. Salah satu kasusnya adalah persekongkolan antara para pelaku usaha untuk meniadakan diskon atau membuat keseragaman diskon dan kesepakatan meniadakan produk yang ditawarkan dengan harga yang murah di pasar. Dalam kasus ini, Garuda Indonesia dinyatakan bersalah karena melanggar Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang mana pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaing untuk menetapkan harga. Sebanyak 7 maskapai penerbangan terbukti melakukan kartel harga tiket penerbangan. Terlapor yaitu PT Indonesia, PT Citylink Indonesia, PT Sriwijaya Air, PT Nem Air, PT Batik Air, PT Lion Air Mentari, dan PT Wings Abadi. Hal ini menyebabkan terbatasnya pasokan dan harga tinggi pada layanan jasa angkutan udara niaga berjadwal penumpang kelas ekonomi di wilayah Indonesia.
Kemudian ada sanksi untuk maskapai penerbangan. KPPU menjatuhkan sanksi berupa perintah kepada maskapai penerbangan untuk melakukan pemberitahuan secara tertulis kepada KPPU untuk setiap kebijakan mereka yang akan berpengaruh terhadap peta persaingan usaha, harga tiket yang dibayar oleh konsumen dan masyarakat sebelum kebijakan tersebut dilakukan. Selanjutnya masuk ke dalam kasus Uniqlo. Uniqlo adalah perusahaan yang berasal dari Jepang yang bergerak di bidang perencanaan produk, produksi, dan distribusi pakaian casual. Namun, kasus yang kurang mengenakan dilakukan oleh perusahaan fashion tersebut. Pelanggaran yang dilakukan oleh Uniqlo adalah pemutusan hubungan kerja secara sepihak tanpa adanya informasi yang diberikan oleh pihak perusahaan kepada para pekerjanya. Selain itu juga mereka tidak dibayar gaji dan tidak memberikan pesangon kepada para pekerjanya yang telah diputus kontrak kerjanya. Pemutusan kontrak terjadi terhadap 2.000 orang setelah penutupan pabrik Jaba Garmindo yang sangat mendadak pada tahun 2015. Jaba Garmindo adalah pemasok utama pada Uniqlo. Kasus ini bermula pada para pekerja yang melayangkan protes pada perusahaan karena dianggap melanggar ketentuan kontrak kerja dan melakukan PHK terhadap para pekerja yang sedang hamil tanpa alasan yang jelas, meniadakan orang lembur, tak menyediakan ruangan yang sehat dan aman, dan yang terakhir, tidak memberikan dukungan aktivitas serikat kepada pekerja perusahaan. Kemudian, setelah berbagai tuntutan yang diajukan, perusahaan dinyatakan bangkrut. Hal tersebut membuat pihak perusahaan berutang kepada para pekerjanya, yaitu sebanyak 4.000 para pekerja, dengan total uang yang mesti diberikan kepada seluruh pekerja mencapai 141 miliar. Sanksi untuk Uniqlo sendiri yaitu Kementerian Ketenagakerjaan memutuskan pemilik Jaba Garmindo wajib membayar upah kepada seluruh pekerja, tapi langkah tersebut mustahil dilakukan karena aset yang tersisa telah diserahkan kepada pihak kreditur. Dalam hal ini sejumlah bank yang memberi pinjaman dana ke pemilik perusahaan. Hal ini membuat gaji karyawan jadi terkatung-katung. Workers' Right Consortium atau WRC menyarankan agar sejumlah mitra kerja Jaba Garmindo turut membantu membayar upah para pekerja meskipun bukan mereka yang menyebabkan kebangkrutan. Kemudian yang terakhir sebagai penutup ada quotes dari Putri Tanjung, yaitu semua itu berawal dari niat dan jangan gak mau susah, karena disitulah proses belajarnya. Sekian video yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya terima kasih.